Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita menginstal ulang laptop atau komputer yang sudah tidak bisa tampil ke desktop atau blue screen atau black screen, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Flash disk minimal 16 GB original. 3. Laptop atau komputer yang kondisinya sehat ya. 4. Laptop atau komputer yang sudah tidak bisa tampil ke desktop, black screen atau blue screen ya. Teman-teman, di sini saya ada 2 laptop. Nah, untuk laptop Dell ini kondisinya sehat. Nanti akan saya gunakan untuk membuat bootable flash disk ya, teman-teman. Untuk laptop Asus ini punya pelanggan saya, tetapi kondisinya sudah tidak bisa tampil ke desktop ya. Jadi laptop ini akan saya install ulang ya teman-teman. Tetapi pemiliknya minta untuk menyelamatkan data penting yang berada di local disk C ya. Jadi nanti sebelum saya install ulang, data yang ada di local disk C akan saya backup terlebih dahulu ke local disk D ya teman-teman. Langsung saja kita mulai. Di tahap 1 kita download ISO Windows 10 original menggunakan laptop yang kondisinya sehat ya teman-teman. Pertama-tama kita koneksikan terlebih dahulu internetnya ya. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Caranya double klik. Selanjutnya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu Windows 10 Disk Image. Kemudian enter. Selanjutnya download Windows 10 Disk Image dari situs resminya microsoft.com, kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita download Media Creation Tool ya teman-teman. Caranya kita klik download now. Terlihat ya teman-teman sudah terdownload. Selanjutnya kita buka. Caranya kita klik kanan. Kemudian open. Kemudian yes. Kemudian kita klik accept. Selanjutnya kita pilih create installation media ya teman-teman. Kemudian next. Nah, di sini kita hilangkan checklist use recommended option for this PC ya. Di sini kita bisa mengubah bahasanya, edisinya, dan arsitekturnya ya teman-teman. Untuk arsitektur kita bisa memilih 32 bit, 64 bit, both,
atau keduanya. Nah, di sini saya akan memilih both atau keduanya karena saya belum tahu tipe operating system yang terinstal pada laptop yang tidak bisa tampil ke desktop tadi ya, teman-teman. Selanjutnya next. Nah, selanjutnya kita pilih ISO file ya, teman-teman. Kemudian next. Selanjutnya kita pilih folder untuk menyimpan file ISO yang akan kita download ya, teman-teman. Di sini saya memilih folder download. Selanjutnya kita beri nama ISO Windows 10 yang akan kita download ya, teman-teman. Di sini saya beri nama Windows 10 22H2 x64 x86 Inggris. Selanjutnya kita tinggal klik save. Maka secara otomatis proses download ISO Windows 10 original berjalan ya. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya, teman-teman. Jadi ditunggu saja proses downloadnya sampai selesai ya. Apabila sudah selesai, kita klik finish. Selanjutnya kita download Rufus. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian atau address bar, yaitu Rufus. Kemudian enter. Selanjutnya Rufus, dari situs resminya rufus.ie kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Untuk memilih Rufus sesuai versi yang kita inginkan, kita klik other version GitHub. Apabila tampil seperti ini, kita klik close ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa memilih versi Rufus sesuai selera kita ya, teman-teman. Di sini saya akan mendownload Rufus versi 4.4 portable. Kita klik. Terlihat ya, teman-teman, Rufus sudah terdownload. Selanjutnya kita cek. Caranya kita klik kanan. Kemudian show in folder. Nah, di sini terlihat ya, teman-teman, Rufus versi 4.4 portable dan ISO Windows 10 original sudah terdownload ya. Selanjutnya file explorer kita close. Dan Google Chrome juga kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet ya, teman-teman. Kita klik disconnect. Terlihat ya, teman-teman, sudah tidak terkoneksi. Di tahap 2 kita buat bootable flash disk. Caranya kita klik file explorer. Selanjutnya kita colokkan flash disk yang akan kita buat bootable ya, teman-teman. Terlihat ya, teman-teman, flash disk sudah terbaca oleh Windows. Selanjutnya flash disknya kita klik. Nah, di sini apabila ada data penting,
Silahkan di backup dulu ya teman-teman, karena pada saat membuat bootable flash disk nanti, flash disk otomatis akan diformat ya. Jadi datanya kita pindahkan ke partisi D terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian cut. Selanjutnya partisi D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data FDD. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita klik download. Selanjutnya kita jalankan Rufus ya teman-teman. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian yes. Nah, apabila tampil seperti ini, kita klik no ya teman-teman. Selanjutnya pastikan flash disknya benar ya teman-teman. Di Rufus terbaca E, dan di laptop atau komputer juga terbaca E ya. Artinya flash disknya sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita klik select. Selanjutnya kita pilih ISO Windows 10 yang baru saja kita download ya teman-teman. Kemudian open. Nah, untuk partisi scheme sementara saya pilih GPT ya teman-teman, karena saya belum tahu style partisi harddisk atau SSD pada laptop yang tidak bisa tampil tadi ya. Intinya kita buat bootable flash disk terlebih dahulu agar bisa booting ke Windows ya teman-teman. Karena setelah booting nanti kita bisa cek style partisi harddisk atau SSD-nya ya. Apabila nanti setelah kita cek ternyata salah, kita ulangi membuat bootable flash disknya dengan partisi scheme MBR ya teman-teman. Kalau benar kita langsung lanjut ke install ulang ya teman-teman. Selanjutnya kita klik start, kemudian OK, kemudian OK lagi. Maka secara otomatis proses pembuatan bootable flash disk berjalan ya teman-teman. Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai ya. Nah, apabila sudah selesai kita klik close. Selanjutnya kita cek bootable flash disk yang baru saja kita buat ya teman-teman. Kita klik. Di sini terlihat ya teman-teman, bootable flash disk sudah jadi. Selanjutnya kita eject saja flash disknya. Kita klik eject. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah tereject.
Di tahap 3 kita install laptop yang tidak bisa tampil ke desktop tadi ya teman-teman. Caranya kita cabut saja flash disknya dari laptop yang sehat ya teman-teman. Selanjutnya kita colokkan flash disknya ke laptop yang tidak bisa tampil ke desktop, black screen atau blue screen ya teman-teman. Selanjutnya kita nyalakan laptop atau komputer. Selanjutnya kita tekan F2 secara kontinu sampai tampil BIOS ya. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat daftar masuk BIOS ya. Setelah tampil BIOS kita arahkan ke tab boot ya teman-teman. Nah, di sini apabila tidak ada hard drive BBS priority, teman-teman langsung setting di bagian boot option ya. Tetapi apabila ada hard drive BBS priority, kita arahkan ke hard drive BBS priority terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian enter lagi. Selanjutnya arahkan ke flash disk kita ya teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya kita tekan escape. Selanjutnya arahkan ke boot option 1 ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, apabila saat membuat bootable flash disk tadi kita memilih partisi scheme-nya GPT, untuk boot option 1 ini kita pilih UV ya teman-teman. Tetapi apabila tadi kita memilih partisi scheme-nya MBR, boot option 1 ini kita pilih nama flash disk kita ya teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya kita arahkan ke boot option 2. Nah, apabila di boot option 2 ini sudah terpilih nama flash disk kita biarkan saja ya teman-teman, jangan dirubah. Selanjutnya kita tinggal tekan F10 untuk menyimpan. Kemudian enter. Nah, di Windows Boot Manager saya pilih Windows 10 64 bit ya teman-teman. Karena saya tidak tahu laptop yang sudah tidak bisa tampil itu menggunakan 32 bit atau 64 bit ya. Kemudian kita enter. Nah, setelah tampil Windows Setup seperti ini, kita tekan Shift dan F10 secara bersamaan ya. Setelah tampil command prompt, kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu diskpark. Kemudian enter. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi, yaitu list disk. Kemudian enter. Nah, di file GPT yang saya lingkari merah, apabila ada tanda bintang seperti ini, artinya setel partisi harddisk atau SSD kita menggunakan GPT ya teman-teman. Tetapi apabila di file GPT tidak ada tanda bintang, artinya setel partisi harddisk atau SSD kita menggunakan MBR ya teman-teman. Jadi untuk bootable flash disk saya ini sudah benar ya teman-teman. Saat memilih partisi scheme tadi saya memilih GPT ya. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi, yaitu exit. Kemudian enter. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi, yaitu notepad.
kemudian enter. Selanjutnya kita tekan Ctrl dan S secara bersamaan. Jadi di sini seolah-olah kita akan menyimpan file notepad ya teman-teman. Tetapi sebenarnya tujuan kita untuk cek tipe operating system dan membackup data dari local disk C ke local disk D ya teman-teman. Selanjutnya kita cek tipe operating system yang terinstal pada laptop atau komputer yang sudah tidak bisa tampil ini ya. Caranya disk PC kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Selanjutnya local disk C kita double klik. Nah, di sini apabila ada folder program file x86, artinya laptop atau komputer ini sebelumnya terinstall 64 bit ya, teman-teman. Tetapi apabila tidak ada, artinya laptop atau komputer ini sebelumnya terinstall 32 bit ya. Selanjutnya kita backup data dari local disk C ke local disk D. Caranya user kita double klik. Selanjutnya nama user kita double klik. Secara default seluruh data yang ada di local disk C merupakan folder desktop, folder dokumen, folder download, folder musik, folder pictures, dan folder video ya teman-teman. Jadi folder-folder ini yang akan kita backup ke local disk D ya teman-teman. Tetapi di sini kita tidak bisa mengcopy secara bersamaan ya teman-teman. Jadi harus satu folder. Langsung saja caranya desktop kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya disk PC kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Selanjutnya local disk D kita double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Nah, apabila kursornya berubah menjadi logo proses seperti ini, artinya masih dalam proses mengcopy data ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, apabila kursor sudah berubah menjadi seperti ini lagi, artinya copy data sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya folder dokumen, folder download, folder musik, folder pictures, folder video, juga kita copy ke local disk D ya teman-teman. Untuk caranya sama seperti saat kita mengcopy folder desktop tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita rename local disk D.
Caranya this PC kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya local disk D kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian rename. Selanjutnya beri nama data. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Nah, di sini terlihat belum terename ya teman-teman, tetapi sebenarnya sudah terename ya. Untuk memastikan sudah terename atau belum, caranya kita buka partisi lain dulu ya. Caranya local disk C kita double klik. Selanjutnya this PC kita klik kembali. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, local disk D sudah terename menjadi data D ya. Mengapa kita rename local disk D? Untuk memudahkan kita saat menginstal ulang nanti ya teman-teman, agar kita tidak salah dalam memformat partisi harddisk atau SSD kita ya. Selanjutnya file explorer kita close. Kemudian notepad kita close. Dan command prompt juga kita close. Selanjutnya kita lanjutkan install ulang ya teman-teman, karena datanya sudah kita backup semua ke local disk D ya. Caranya temp dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya, karena negara kita Indonesia. Selanjutnya kita klik next. Kemudian install now. Nah, di form aktivasi kita pilih I don't have a product ya teman-teman. Apabila Windows 10 kita sebelumnya sudah teraktivasi, maka setelah selesai install ulang nanti, kita tinggal mengoneksikan dengan internet, maka secara otomatis Windows 10 akan aktif atau teraktivasi selama kita tidak merubah edisi Windows dan mengganti motherboardnya ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman sudah tahu edisi Windows 10 yang terinstall sebelumnya, silahkan pilih sesuai edisi Windows 10 yang terinstall pada laptop atau komputer sebelumnya ya. Nah, karena di sini saya belum tahu edisi Windows 10 yang terinstall pada laptop atau komputer yang sudah tidak tampil tadi, maka di sini saya akan memilih Windows 10 Home Single Language ya, teman-teman. Karena biasanya laptop atau komputer bawaan pabrikan biasanya terinstall Windows 10 Home Single Language dan sudah teraktivasi ya. Jadi setelah selesai install ulang nanti tinggal mengoneksikan dengan internet, maka secara otomatis Windows 10 akan aktif atau teraktivasi ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita checklist I accept the license terms. Kemudian next. Kemudian kita klik custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, untuk partisi data jangan sampai kita format maupun kita delete ya, karena seluruh data sudah kita backup ke partisi ini ya teman-teman. Selanjutnya partisi 1, partisi 2, partisi 3, dan partisi 4 kita format ya teman-teman.
Caranya partisi 1 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 2 kita klik. Nah, untuk partisi 2 ini tidak bisa diformat ya teman-teman. Jadi nanti langsung kita delete saja. Selanjutnya partisi 3 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 4 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 1, partisi 2, partisi 3, dan partisi 4 kita delete ya teman-teman. Mengapa kita mendelete-nya? Karena nantinya akan kita buat partisi baru ya teman-teman, agar instalasi kita benar-benar fresh seperti baru ya. Nah, setelah jadi unallocated space seperti ini, kita buat partisi baru ya teman-teman. Caranya kita klik new, kemudian apply, kemudian OK. Nah, setelah jadi partisi seperti ini, selanjutnya kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses instalasi berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 15 sampai 30 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Sebentar lagi laptop atau komputer kita akan merestart ya teman-teman. Pada saat merestart atau layar mati, flash disknya kita cabut ya teman-teman. Maka secara otomatis booting sudah dari hard disk atau SSD kita ya. Nah, untuk region, apabila sudah terpilih Indonesia, selanjutnya kita klik yes. Untuk keyboard layout, apabila sudah terpilih AS atau English United States, selanjutnya kita klik yes. Untuk second keyboard kita skip saja ya teman-teman. Selanjutnya I don't have internet kita klik. Selanjutnya continue with limit setup kita klik. Nah, di sini kita beri nama laptop atau komputer kita ya, teman-teman. Di sini saya beri nama Asus. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi namanya sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next. Untuk password di sini saya kosongin ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Nah, apabila tampil choice privasi setting seperti ini, kita klik accept ya, teman-teman. Sampai sini konfigurasi selesai ya, teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil.
Terlihat ya teman-teman, desktop Windows 10 sudah tampil. Selanjutnya kita klik Maybe Later. Di tahap 4 kita cek properti Windows dan kita kembalikan data ke local disk C ya. Caranya kita klik File Explorer, kemudian disk PC kita klik kanan, kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, tipe operating sistemnya 64 bit. Untuk edisinya Windows 10 Home Single Language. Untuk versinya 22H2. Artinya install ulang pada laptop atau komputer yang sudah tidak bisa tampil ke desktop atau black screen atau blue screen berhasil ya teman-teman. Selanjutnya properti Windows kita close. Selanjutnya kita kembalikan data ke local disk C kembali. Caranya partisi data D kita klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl pada keyboard. Selanjutnya kita pilih folder yang akan kita pindahkan ke local disk C ya teman-teman. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian cut. Selanjutnya local disk C kita klik. Selanjutnya user kita double klik. Selanjutnya nama user kita double klik. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Nah, di desktop juga terlihat ya teman-teman. Untuk datanya sudah kembali. Selanjutnya kita cek yang lain ya. Kita klik dokumen. Di sini terlihat ya teman-teman, datanya sudah kembali. Selanjutnya kita klik download. Di sini juga terlihat ya teman-teman, data yang ada di download sudah kembali. Selanjutnya kita klik musik. Di sini juga terlihat ya teman-teman, audionya juga sudah kembali. Selanjutnya kita klik pictures. Di sini juga terlihat ya teman-teman, foto-fotonya sudah kembali. Selanjutnya kita klik videos. Di sini juga terlihat ya teman-teman, video-videonya sudah kembali ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah selesai menginstal ulang? Untuk teman-teman silahkan ikuti tutorial yang linknya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Sekian ya teman-teman, cara menginstal ulang laptop atau komputer yang sudah tidak bisa tampil ke desktop, blue screen, atau black screen ya. Dan tentunya datanya juga tidak terhapus ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.